Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah SWT di Jumat Mubarakah ini kita bisa kembali bermuajah, bisa kembali menghadiri majelis Jumat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah tetap kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di majelis Jumat Mubarakah ini, di masjid yang penuh berkah ini, senantiasa termasuk ke dalam hambanya, termasuk ke dalam umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan akbar di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Potret kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita, ya, tak henti-hentinya pemberitaan atau kita saksikan di media sosial, di berbagai macam pemberitaan nasional. Mungkin ada, bisa dikatakan bukan bermaksud khotib menghina institusi tertentu, karena al-fakir yang berdiri di mimbar ini pun sama. Pada umumnya kita atau saya pribadi bekerja kepada negara, bekerja sebagai pegawai negeri. Ada dari saudara kita yang bekerja kepada negara justru saling bentrok antar institusi. Ada anak baru yang direkrut mengikuti seleksi pegawai negeri, kemudian dengan alasan takut kepada pimpinan, takut kepada atasan, ya, kemudian disuruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum, karena takut nanti dimutasi, karena takut nanti diberikan surat peringatan, maka dia kemudian mau melakukan apa yang dilakukan oleh pimpinannya untuk menjadi perantara, sebut saja punglilah, korupsilah, dan lain sebagainya. Ada kasus lain yang menyebutkan bahwasanya kata komandan saya, kata atasan saya harus diutus ke tempat itu, harus katakanlah taruhlah menyelamatkan, mengambil orang yang ada di sana untuk dikeluarkan dan lain sebagainya. Apakah ini bukti dari kinerja? Apakah seperti inilah orang yang bekerja di suatu institusi, di suatu lembaga, apapun itu? Tidak harus pegawai negeri, tidak harus dia tentara, tidak harus dia polisi, tidak harus dia swasta sekalipun. Apakah model bekerja, apakah menjadi seorang pegawai, apakah menjadi seorang mungkin teknisi dan lain sebagainya, apakah bekerjanya modelnya semacam ini? Kalau yang itu terjadi, maka jamaah Jumat Allah, maka tidak sedikit budaya-budaya yang mengatakan bahwasanya korupsi adalah budaya kita, pungli adalah budaya kita. Itu menjadi jamak dan kemudian menjadi budaya yang dipraktikkan terus-menerus karena hal-hal yang melanggar hukum sudah dianggap lumrah di negeri ini. Saya menyebutkan ini bukan sebagai kemudian menghina pemerintah, karena saya berdiri di mimbar ini pun sama. Bekerja sebagai pegawai negeri, saya alami berdinas dari satu daerah ke daerah lain. Budaya ini sama saja, yang pungli lah, yang korupsi dan lain sebagainya. Kalau hal ini dibudayakan, jamaah Jumat Allah, meskipun forum ini hanya singkat, forum ini hanya mungkin menjeda waktu istirahat kita, bahwasanya kalau budaya ini dilestarikan di negeri kita, yang terjadi adalah nanti yang jadi bawahan, nanti yang menjadi
prajurit lah, tamtama lah, kopral lah, apapun itu sebutannya. Mereka kemudian pasti akan mengadu. Mereka kemudian akan menyalahkan, oh itu dekan saya, oh itu bupati saya, oh itu rektor saya. Jika karena aku bekerja di suatu kampus, rektornya, salahkan dekannya, ya mungkin di instansi yang lain, salahkan komandannya dan sebagainya. Apakah semacam itu? Karena apa? Jangan Allah, kebiasaan menyalahkan yang kemudian mengkambing hitamkan orang lain. Saya korupsi karena saya takut anak saya nanti makan apa. Saya pungli karena saya takut nanti dimutasi. Hal-hal semacam ini akan terus berulang. Karena apa? Sejatinya manusia yang mencintai dunia, manusia yang takut pada manusia yang lain, takut pada atasannya, takut pada rektornya, takut kepada komandannya. Sekali lagi bisa dibaca di surat Ibrahim ayat 22. Karena apa? Ketika kita disidang oleh Allah, selesai kemudian ditimbang amal kita, hisab sudah dilakukan, kemudian ada satu makhluk yang kemudian akan istilahnya mungkin memberikan playdoy, pembelaan. Dulu ketika hidup di dunia, saya selalu disalah-salahkan. Siapa itu? Itu adalah setan. Ya, banyak yang mengatakan saya membunuh karena mungkin kesetanan, saya membunuh orang, saya mencuri karena mungkin butuh kebutuhan ini, kemudian karena ilmu hitam dan sebagainya. Nonsense, omong kosong. Itu tidak akan berlaku karena apa yang kita salahkan, yang kita kambing hitamkan, yaitu setan. Dia akan berlepas diri, dia akan melakukan playdoy, pembelaan. Apa bunyinya? Di surat Ibrahim ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setelah hisab, pengadilan hisab selesai, ditegakkan, kemudian setan berdiri di atas mimbar, pidato, orasi seperti ini, yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu, manusia yang disidang pada waktu itu, kita semua ini, bahwasanya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu kecuali aku sekedar menyerumu. Jadi sekali lagi jamaah Allah, setan tidak mau disalahkan. Kita korupsi, atau ada yang korupsi, ada yang pungli, ada yang membunuh, ada yang mabuk-mabukan. Jangan sekali lagi salahkan setan. Tapi apa setan mengatakan di sini ya? Jangan salahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena apa? Karena setan hanya bisa menyuruh, membisiki, tidak ada kuasa di atas manusia. Ma'ana bimusrikum wa ma'ana bimusrikum wa ma'antum bimusrihi. Oleh karena itu, janganlah mengejekku, mencercaku, setan dalam hal ini, tetapi cercalah dirimu sendiri, ejeklah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu. Ini kata Tuhan Rasulullah menimbing kau, aku tidak bisa menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak bisa menjadi penolongmu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat Allah. Setelah syaitan berpidato, berorasi, berlepas tangan dari orang-orang yang di dunia tadi korupsi, pungli, jual beli nilai kalau di kampus katakanlah, atau mungkin pungli-pungli istilah yang lain dan sebagainya. Maka orang-orang yang melakukan pungli, korupsi, kemudian mengeroyok orang lain dan lain sebagainya dengan alasan saya disuruh Pak, saya takut Pak. Maka kembali ke ayat sebelumnya di surat Ibrahim ayat 21 disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasy syaitonir rajim wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Jadi kenapa setan sampai berpidato, berorasi, berkhutbah setelah hisab ditegakkan? Karena sebelumnya orang-orang yang lemah tadi, saya takut komandan, saya takut rektor, saya takut mungkin Pak dosen dan sebagainya. Nah, orang-orang yang lemah tadi kemudian mengatakan bahwasanya mereka kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap kepada Allah, dan orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, orang-orang sombong, orang yang punya kekuasaan tadi, bahwasanya sesungguhnya kami dahulu adalah pengikutmu, maka dapatkah engkau menghindarkan kami dari azab Allah meski sedikit saja. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk. Ternyata sama saja, mau orang yang sombong tadi, pimpinan tadi, sama-sama tidak bisa memberikan pertolongan. Inna kunna lakum taba'an fal antum mughnuna anna adabillahi min syai'. Meskipun sedikit saja minta tolong agar diselamatkan, ternyata komandan Anda,
rektor Anda, bos Anda, sama saja. Di hari akhir nanti tidak akan bisa menolong Anda. Sebagai penutup, jamaah Allah, pada khutbah yang pertama ini, saya ingin menyikir satu akar dalam lipatan sejarah dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahabat ini, jamaah Allah, punya kebiasaan belajar ilmu-ilmu yang jelek. Belajar merampok, belajar korupsi, tapi tidak jadi koruptor, tidak jadi begal. Hudzaifah belajar ilmu-ilmu jelek itu tadi untuk mempelajari agar saya tidak jadi perampok, saya tidak jadi koruptor, agar saya punya bekal. Oh, ini loh yang namanya korupsi. Oh, ini loh yang namanya jual beli jabatan. Oh, ini loh yang namanya mungkin pungli, yang istilah yang lain sebagainya. Ya. Suatu ketika Hudzaifah bin Yaman ini ditanya oleh sahabat yang lain, ayul fitani asyad, Hudzaifah, ayul fitani asyad, apa fitnah yang paling kejam? Ditanya Hudzaifah dengan sahabat yang lain, dijawablah bahwasanya, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, fitnah yang paling kejam itu adalah ketika ada kebenaran, hak di depanmu, al-haq di depanmu, ya. Kemudian atau ketika ada kebatilan di depan matamu, saya koreksi, ketika ada kebatilan di depan matamu, tapi engkau diam saja, itu yang namanya fitnah yang paling kejam. Karena apa? Jemaah Allah, kalau kita mendiamkan kebatilan di depan mata kita, saya kasih contoh, oh Pak, itu ada yang mabuk-mabukan, oh itu ada yang pungli, itu ada yang korupsi, kita diam, kita tidak memberikan mungkin apa istilahnya alasan pembenar, ya, bahwasanya itu salah, itu melanggar hukum, sama saja kita syaitonul akhras. Disebutkan di situ apa? Syaitonul akhras adalah setan yang bisu. Karena apa? Diamnya orang terhadap kebatilan sama saja dia mendukung kebatilan itu sendiri. Makanya jemaah Allah, bahwasanya di akhir khutbah ini, kulil haq walau kana murra. Katakan ya kebenaran itu sekalipun itu menyakitkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.